Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Hari ini kita berjumpa di channel Kamu Berharga. Saya punya channel pribadi, yaitu channel Kamu Berharga. Saudara, kenapa saya buat ini? Karena ada banyak orang ketika mengalami masalah, mereka menganggap diri mereka tidak ada apa-apanya. Tapi hari ini saya punya kabar baik bahwa engkau paling berharga dari segalanya. Oleh karena itu, berjumpa dengan saya Justinus Malo di Jayapura, Papua. Kali ini saya berjumpa dengan engkau, orang yang luar biasa, orang yang hebat, orang yang diberkati, orang yang sudah diurapi oleh Tuhan. Hari ini kita berjumpa untuk dalam sebuah tips yang penting buat Anda yang mungkin putus asa, kecewa, atau mungkin ragu, gelisah dalam menghadapi persoalan atau kegagalan dalam hidupmu. Hari ini saya akan berikan sebuah kabar baik buat saudara. Oleh karena itu, dimanapun engkau berada, tetap menonton di video saya di hari ini. Oleh karena itu, hari ini kita berjumpa di dalam kasih Kristus, karena kasih Kristus melebihi dari segalanya, dan di dalam Kristus ada sukacita yang melimpah. Oleh karena itu, hari ini saya akan bahas atau saya akan berikan sebuah topik yang menarik buat Anda, yaitu topik yang ada hari ini saya akan bagikan buat saudara adalah apakah masih ada pengharapan. Wow, topik yang menarik buat kita semua. Apakah masih ada pengharapan? Haleluya. Kenapa saya berikan topik ini? Karena ada banyak orang hari ini ketika mereka menghadapi masalah, ketika mereka menghadapi pergumulan yang berat, atau ketika mereka menghadapi kegagalan dalam hidupnya, banyak orang putus asa, kecewa, tidak punya pengharapan, tidak punya jawaban, tidak punya kepastian dalam hidupnya. Oleh karena itu, apakah masih ada pengharapan? Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita melihat jawaban, saya akan bagikan dari satu bagian firman Tuhan di dalam Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-31. Alkitab di sana berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Ia akan naik terbang tinggi bagikan Raja Wali dengan kekuatan sayapnya. Haleluya. Saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, hari ini Alkitab berkata kepadamu, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru. Apa yang engkau hadapi hari ini? Mungkin engkau merasa masalah yang engkau hadapi lebih besar daripada Tuhan. Mungkin ketika engkau mengalami masalah, ada banyak orang hari ini ketika mereka menghadapi masalah, mereka menyalahkan Tuhan, mereka menyalahkan sesama, mereka menyalahkan suami, istri, anak-anak, mereka menyalahkan lingkungan sosial yang ada, teman, sahabat, rekan yang ada. Tapi hari ini saya katakan buat Anda, mungkin engkau yang mengalami masalah, pergumulan dalam hidupmu, mungkin engkau yang gagal dalam masa depanmu, atau pekerjaanmu, atau sebuah bisnismu. Hari ini saya katakan buat Anda, Alkitab berkata kepadamu, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau Raja Wali tanpa ada badai, dia tidak bisa naik terbang tinggi. Tapi justru ada badai, semakin kencang dia semakin naik terbang tinggi. Artinya begini, justru ada masalah, justru ada persoalan, justru ada tantangan, justru ada masalah semakin dahsyat, supaya engkau semakin naik terbang tinggi dengan Tuhan. Oleh karena itu Alkitab berkata, dengarkanlah firman Tuhan dengan baik-baik, maka aku akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Haleluya saudaraku. Alkitab berkata, tetapi menantikan Tuhan. Menantikan Tuhan dalam artinya bahwa kita menantikan, berdoa siang dan malam, baca Alkitab, merindukan Tuhan setiap hari, membangun mesbah doa setiap hari. Sekalipun tidak ada pintu yang terbuka, tidak ada tanda-tanda, tidak menjadi masalah, tetap menantikan Tuhan, pengharapan kepada Tuhan. Maka saya percaya ketika kita berpengharapan dengan sepenuh hati, dengan pergumulan yang paling dalam dari hati yang paling dalam, saya percaya karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia akan menjawab, dia akan memberikan pengharapan yang baru.
Dia akan memberikan engkau jawaban kepastian, dan dia akan menunjukkan kepadamu bahwa dia adalah Allah yang bertanggung jawab, Allah yang memberikan engkau semangat sukacita untuk tetap berjuang dalam segala kondisi apapun. Itu sebabnya hari ini saya punya kabar baik buat saudara, bahwa tetap menantikan Tuhan di tengah-tengah kegagalan dalam hidupmu. Sekalipun ada masalah persoalan yang terjadi dalam hidupmu, jangan takut, masih ada Tuhan. Semua Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, Alkitab berkata bahwa aku akan menyertai engkau, aku akan membela engkau, aku akan menolong engkau, aku akan menyertai engkau. Haleluya. Tidak ada Tuhan yang berjanji kepada umatnya untuk akan selalu menyertainya. Tidak setiap hari langit selalu biru, saudara. Tidak setiap hari dunia selalu baik. Tapi ada kalanya kita akan naik turun, kita akan naik turun. Tapi janji Tuhan kepada umatnya bahwa dia akan selalu menyertai, dia akan selalu memberkati, dia akan selalu menopang dalam segala kondisi. Oleh karena itu saya percaya bahwa ketika engkau mengalami masalah, jangan menyalahkan lingkungan, jangan menyalahkan suamimu, jangan menyalahkan istrimu, atau jangan menyalahkan rekan sahabatmu, tetapi justru ada masalah. Selagi Anda masih bernapas, masih ada kesehatan yang baik, bangkitlah, Tuhan sanggup pulihkan hidupmu. Bangkitlah, Tuhan sanggup menyembuhkan hidupmu. Bangkitlah, Tuhan sanggup angkat engkau menjadi kepala bagi bangsa-bangsa. Oleh karena itu, inilah firman Tuhan yang saya bisa bagikan buat saudara. Firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita semua. Tetap semangat, shalom, sukacita Kristus melimpah atas hidup kita semua. Haleluya, amin.